Shalom, selamat malam bagi teman-teman yang pada malam hari ini lagi Sabtu bersama keluarga gitu ya. Dan pada kesempatan ini saya kembali menyapa kita semua gitu di hari spesial, karena saat ini kita coba untuk merayakan kecil-kecilan. Sebenarnya bukan merayakan seperti apa ya, tetapi lebih kepada mungkin kita kembali mengingat betapa Tuhan memimpin persekutuan kita sampai sejauh ini ya. Karena pada malam hari ini, tanggal 9 September yang lalu, HFM berusia 4 tahun, genap sudah berusia 4 tahun, dan setiap tahunnya biasanya saya mengeluarkan atau menerbitkan buku sebagai dedikasi saya memberikan hadiah kira-kira buat persekutuan Haleluya Family Ministry. Tapi semenjak pandemik yang lalu tahun kemarin gitu ya, saya tidak menerbitkan buku oleh karena pandemik. Jadi pada waktu itu saya sudah menulis tetapi saya tidak terbitkan gitu ya, sehingga saya melayani via online. Lalu pada kesempatan tahun ini gitu ya, saya sepertinya berhutang ya. Jadi Haleluya Family Ministry yang keempat ini saya menerbitkan juga buku, yaitu komik gitu ya, untuk menginjil. Nah ya, ini adalah dedikasi saya untuk Haleluya Family Ministry, di mana saya menulis tetapi dalam berupa komik ya. Ini adalah komik untuk memberitakan Injil melalui cerita gitu ya. Dan ini saya akan terbitkan gitu ya, karena sudah ada nomor ISBN dan sebagainya, dan ini sudah siap cetak gitu ya. Dan saya mungkin momentumnya adalah nanti di Natal, nanti saya akan sebarkan gitu ya buat kalangan khusus untuk keluarga Haleluya Family Ministry, dan juga nanti untuk yang di luar gitu ya. Dan ini doakan ya teman-teman, biar ini menjadi bagian daripada penginjilan buat anak-anak gitu ya. Ini saya dedikasikan buat HUT keempatnya Haleluya Family Ministry ya. Dan sebelumnya saya juga mengucapkan banyak terima kasih buat setiap rekan-rekan yang terlibat di dalam aksi kasih ya, HFM Charity gitu ya. Ada kegiatan aksi kasih yang kita lakukan pada waktu 1 Agustus sampai tanggal 31 Agustus, di mana kita mengumpulkan bantuan berupa materi maupun juga pakaian dan juga alat tulis untuk anak-anak gitu ya, buku dan lain sebagainya. Nah, itu untuk disumbangkan kepada gereja Yerusalem Malo. Di situ ada pendeta Cipto gitu ya sebagai gembala. Di situ kita sudah salurkan, itu juga sebagai bagian daripada kita berbagian di dalam pekerjaan Tuhan di sana gitu ya. Dan HFM mengerjakan itu bersama teman-teman yang lain, dan kami bersyukur ada keterlibatan dan antusias dari teman-teman panitia maupun juga member gitu ya, orang-orang yang di luar sana, bahkan juga orang-orang yang dari donatur-donatur lain yang berbagian di dalam aksi kasih ini ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan pada malam hari ini saya kondisi agak kurang fit gitu ya, karena saya satu pilek gitu ya, dan kedua mata saya ini agak merah karena tadi pada waktu saya pergi gitu ya naik motor lalu kelilipan gitu ya. Itu tidak enak sekali, mengganggu saya. Tapi tadi saya coba untuk atasi, tetapi sepertinya masih terhambat. Tetapi saya terus berkomitmen untuk melayani Tuhan apapun kondisi keadaannya, selagi masih bisa berbicara, selagi dalam kondisi yang bisa memungkinkan kita melayani Tuhan. Nah, pada malam hari ini saya akan lanjutkan untuk pembahasan kita, di mana pembelaan Stefanus terhadap orang-orang yang menuduh dirinya ini orang yang menghina gitu ya, daripada tempat maupun juga Taurat Musa gitu ya, menghina di dalam saya akan bacakan nanti di dalam Kisah Para Rasul gitu ya, pasal yang ke-7 ya, yang dikatakan orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat ya. Yang konten sebelumnya sudah dibahas, dan pada malam hari ini
saya akan membahas pembelaan Stefanus ya. Sebelumnya saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan karena kemurahan daripada Tuhan. Haleluya, Family Ministry berusia 4 tahun Tuhan. Kami mengucap syukur karena pimpinan daripada kebenaran firman Tuhan yang memimpin kami, yang membawa kami untuk terus digembalakan oleh firman Tuhan dan untuk persekutuan pada malam hari ini secara khusus. Kalau bukan Tuhan yang pimpin, kalau bukan Tuhan yang tuntun, mungkin hari ini tidak ada untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mungkin Haleluya Family Ministry tidak ada Tuhan. Tetapi kalau ini ada, karena pimpinan Tuhan sampai hari ini, dari setiap kami boleh kembali mendengar kebenaran firman Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami berdoa ucap syukur, Tuhan pimpin waktu ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan Haleluya Family Ministry juga ke dalam tangan Tuhan. Amin. Maafkan saya bila ada batuk atau mungkin nanti bangkis gitu ya, karena hidung saya juga pilek. Oke, saya akan bacakan di dalam Kisah Para Rasul 7, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 buat setiap kita. Pembelaan Stefanus, kata imam besar, benarkah demikian? Ya, jadi dituduh gitu ya, terus-menerus mengatakan. Nah, lalu di sidang, kata imam besar, benarkah demikian? Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapak leluhur kita Abraham. Ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran. Dan berfirmanlah kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya, dan kepunyaan keturunannya. Walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Beginilah firman Tuhan, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum, firman Allah. Dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Lalu Allah memberikan kepada perjanjian sunat, dan demikianlah Abraham memperanak Ishak, lalu menyunatnya pada hari yang ke-8, dan Ishak memperanak Yakub, dan Yakub memperanak ke-12 bapa leluhur kita. Ya, yang saat ini kita coba melihat bahwa ada pembelaan Stefanus. Stefanus itu luar biasa ya. Kemarin saya sudah sempat singgung bahwa dia mengubah sidang ya, mahkamah agama, sebuah sidang, dia ubah menjadi sebuah pemberitaan firman Tuhan. Nah, ya menarik ya. Jadi dia ubah mimbar sidang ya di mahkamah agama, dia ubah menjadi mimbar ibadah untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, ini kesempatan yang Stefanus begitu penuh hikmat bijaksana, dia memanfaatkan momentum ini untuk berbicara kepada para pembesar dan orang banyak ya, khususnya bagi mereka orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang terus-menerus dikatakan terus-menerus, berarti Stefanus itu difitnahnya terus-menerus, jadi menghasut gitu ya, yang menghina dan lain sebagainya, jadi yang mencoba untuk terus-menerus seperti menggulingkan gitu ya. Nah ini ada konsistensi ya, dikatakan terus-menerus, tetapi sesungguhnya tidak demikian. Nah makanya di dalam pembelaan Stefanus, dia menyampaikan mengenai nenek moyang dari Abraham gitu ya. Ini perjanjian Abraham gitu ya. Dia tarik sampai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Nah ini indah sekali ya. Jadi Stefanus ini kan seorang diakonia, diaken gitu ya. Nah kadang orang pikir diaken itu diakonia kerjanya hanya untuk sosial, bantu-bantu janda miskin dan lain sebagainya gitu ya. Jadi nggak perlu belajar firman, mungkin nggak menguasai firman, tapi tidak. Di sini kita melihat bahwa setiap para pengerja
Ya, setiap para pengerja di dalam pekerjaan Tuhan, ya, di dalam jabatan diakonia gitu ya, secara khusus Stefanus ini, salah satu di antaranya Stefanus ini bukan ecek-ecek. Stefanus ini memiliki pengertian, pengetahuan mengenai kebenaran firman Tuhan. Stefanus kalau kita lihat nanti satu pasal gitu ya, coba akan kita bahas gitu ya. Ini makna mendalam mengenai pengertian mengenai firman Tuhan gitu loh. Kitab para nabi gitu ya, perjanjian lama kita ya pada waktu itu, kitab para nabi yang mereka bahas gitu, yang dibahas oleh Stefanus. Bayangkan gitu ya. Jadi ketika saya melihat ini bahwa ada sesuatu yang nggak sembarangan loh gitu loh. Orang memandang rendah seorang diakonia dan lain sebagainya. Tidak demikian gitu loh. Jadi saya harus benar-benar tekankan buat setiap kita, para pelayan, para hamba Tuhan gitu ya, harus memiliki pengertian, pengetahuan mengenai kebenaran firman Tuhan. Apapun posisinya, ditempatkan sebagai diakonia gitu kan, terlebih lagi seorang evangelis ya, hamba Tuhan, pendeta dan lain sebagainya. Kalau tidak memiliki pengertian, pengetahuan mengenai kebenaran firman Tuhan, ini celaka gitu ya, pekerjaan Tuhan bisa berantakan gitu ya. Nah ini jangan pikir segampang itu gitu ya untuk melayani Tuhan, tidak ya. Dan juga kita harus memiliki kerinduan sesungguhnya, karena sebagai pelayan Tuhan tentu kita rindu untuk memberitakan Injil ya. Bukan berarti ini kaum awam dibebas tugaskan, tidak. Kaum awam juga punya ambil andil untuk apa? Mengerti kebenaran firman Tuhan, karena inilah bagian daripada menjadi murid Kristus, yaitu apa? Mencintai firman-Nya. Renungkanlah firman-Ku siang dan malam. Oke, saya kembali kepada Stefanus. Pada waktu itu Stefanus menceritakan mengenai tanah ya, yang karena dituding gitu ya, menghina tempat kudus ini gitu ya. Maka diambil satu cerita gitu ya. Dan ini dia singgung mengenai Abraham, tanah yang diinjak gitu kan, tanah yang dijanjikan gitu kan. Dia singgung mengenai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub gitu ya. Ini untuk engkau berpikir, saya mengetahui hal ini, apakah mungkin saya mengetahui hal ini dengan seksama, lalu saya menghina ini. Saya yang menghargai, yang menghormati bagaimana Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub di dalam sejarah kita para nabi yang menuliskan. Sekarang kau pikir, yang menuduh saya gitu ya, engkau fitnah saya, yang terus-menerus menghina gitu kan, apakah saya orang yang seperti itu? Jadi imam besar ini diperhadapkan sebuah apa ya, Stefanus ingin memperlihatkan apakah saya orang yang demikian. Dia mengetahui ini bukan untuk gagah-gagahan. Di lain itu ya, di aspek lain ya, saya melihat bahwa bukan sekedar pembelaan Stefanus terhadap tudingan atau fitnahan daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang tidak suka ya dengan kelompok daripada rasul-rasul pada waktu itu. Jadi saya melihat juga ada satu apa ya, keinginan daripada Stefanus untuk berkhotbah atau memberitakan Injil. Ya, jadi ada keinginan demikian. Jadi Stefanus ini yang tadi di awal saya katakan bahwa dia memanfaatkan mimbar Tuhan di dalam persidangan itu. Jadi bukan sekedar dia untuk membela dirinya sebagai seorang yang difitnah gitu ya. Tidak. Dia memanfaatkan hal ini, dia melihat ada satu kesempatan yang cukup baik gitu ya untuk dia bisa memberitakan Injil, maka dia sampaikan itu. Ya, dia sampaikan itu. Maka dia tarik sejarah gitu ya mengenai Allah Abraham itu, ya. Nah, saya melihat di sini juga bahwa bagaimana ketika kita dalam hidup gitu ya, harus melihat bahwa ada satu kesempatan di dalam sebuah situasi kita bisa menjadi saksi bagi pemberitaan Injil, ya. Jadi pemberitaan Injil. Nah, ini yang dilakukan oleh Stefanus. Ini yang saya lihat hal yang menarik, yang penuh bijaksana, hikmat penuh gitu ya, turun atas Stefanus gitu ya, yang seperti sebelumnya sudah pernah kita bahas. Ini yang harus kita pikirkan baik-baik. Apalagi kita menjadi murid Kristus, maka di satu kesempatan kita bisa bersaksi untuk bicara mengenai firman Tuhan, kita lakukan itu ya di dalam berbagai kesempatan dimanapun. Nah, aspek lain misalnya gitu ya, kalau kita melihat dari sisi orang-orang banyak yang mendengar ya, dari sisi orang yang mendengar. Kalau ambil posisi dari ahli Taurat yang memfitnah dia,
ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang memfitnah dia, ketika mendengar ini pembelaan Stefanus, maka dia akan berpikir akan mencari celah lagi dan lain sebagainya. Tetapi coba kita menjadi bagian dari kelompok orang yang mendengar gitu ya, mendengar seperti mendengar khotbah, bukan seperti mendengar pembelaan dari yang didengar oleh orang Farisi maupun ahli Taurat ya. Jadi coba kita sebagai pendengar yang mendengar khotbah. Nah, kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh Stefanus, maka kita akan menemukan kebenaran yang menarik ya, kebenaran yang menarik. Yang pertama gini ya. Pada waktu dia singgung mengenai Abraham dulu di Mesopotamia, Abraham ini dulu orang golongan kafir. Abraham ini golongan kafir, golongan orang yang berada di luar lah, tanda petik gitu ya, yang berada di luar. Lalu Tuhan panggil Abraham, Tuhan di dalam kedaulatannya memilih Abraham yang dalam golongan di luar sana, kafir gitu ya, hitungan kafir, untuk masuk di dalam panggilan Tuhan, untuk masuk di dalam umat pilihan Tuhan ya. Tuhan yang panggil. Demikian pun kita adalah kelompok orang-orang kafir. Kita adalah kelompok orang-orang yang manusia berdosa ini berada di luar ya, berada di luar. Kita mungkin bukan keturunan bangsa orang-orang Yahudi dan sebagainya gitu kan. Kita ada yang keturunan di Indonesia ya, ada keturunan Chinese gitu kan, ada keturunan Jawa gitu kan, karena di Pulau Jawa misalnya gitu kan. Kita keturunan mungkin bukan keturunan yang nyambung secara garis keturunan, secara lahiriah gitu ya, secara jasmania ya. Mungkin kita nggak ada ya, jadi kita berada di luar. Nah, di sini memberikan penggambaran buat setiap kita bahwa pilihan umat pilihan Tuhan itu tidak didasarkan pada garis secara jasmania atau lahiriah. Tidak demikian. Ya, tidak demikian. Jadi waktu Tuhan memilih manusia berdosa untuk diselamatkan, itu di dalam otoritas atau kedaulatannya Dia, ya. Waktu Tuhan pilih gitu kan. Nah, sama seperti Abraham dari luar dibawa masuk gitu ya. Sama seperti kita orang berdosa yang berada di luar dibawa masuk gitu ya. Kita keluar dari kebinasaan, masuk di dalam Kristus, di dalam kebenaran yang menjadi pribadi umat yang diselamatkan, yang dipilih Tuhan. Ini satu hal yang bersyukur. Kita nggak bisa berbuat apa-apa sama seperti Abraham. Maka anugerah Tuhan, betapa besarnya anugerah Tuhan turun atas setiap kita yang percaya. Kalau Anda dan saya hari ini berada di dalam, yang tadi dari luar masuk ke dalam, kita keluar dari lingkaran kebinasaan, kita masuk keluar dari kebinasaan, masuk ke dalam hidup ya, yang diberikan di dalam Kristus. Betapa besarnya anugerah Tuhan itu. Sadarkah kita akan hal ini? Ya. Kita harus sadar betapa besarnya anugerah Tuhan dan kita harus bersyukur. Ini pengertian kalau kita menjadi pribadi yang menjadi pendengar, yang tidak mencari celah. Tapi kita mendengar, memahami apa maksud daripada Stefanus. Kita tahu pada waktu Stefanus dikatakan difitnah, yang terus-menerus menghina tanah ya, tanah tempat suci ini gitu kan, yang dimana mereka diami gitu kan. Lalu Stefanus memberikan penjelasan terhadap tanah yang mereka injak sampai saat ini gitu ya. Tanah perjanjian ini gitu kan. Apakah Stefanus pribadi yang demikian menghina gitu ya. Ternyata penjelasan ini sudah mengkonfirmasi bahwa tidak demikian. Tetapi di balik itu saya melihat ada makna berbeda yang Stefanus ingin sampaikan kepada orang yang ada di sana untuk mereka mendengar kebenaran ya, untuk berita firman disampaikan. Nah, kita ambil kelompok yang mendengar kebenaran firman Tuhan ya. Ini sesuatu yang menarik ya. Abraham yang juga ayahnya Tera gitu ya, menjual barang-barang penyembahan berhala dan lain sebagainya, akhirnya dia bisa tinggalkan. Itu menunjukkan bahwa anugerah Tuhan begitu besar sehingga manusia yang tak berdaya ini gitu kan, ketika Tuhan panggil, Tuhan tangkap gitu ya, kita pun nggak bisa lari gitu ya, kita pun akhirnya masuk di dalam
perjanjian dengan Allah gitu ya. Dan ini sesuatu yang menarik karena Allah juga memberikan perjanjiannya sekalipun Abraham pada waktu itu belum memiliki keturunan ya, belum memiliki keturunan ya, belum memiliki keturunan. Nah, ini bicara mengenai iman ya. Kalau kita bicara Abraham ini, maka ketika Abraham taat kepada perintah Tuhan atau panggilan Tuhan, ketika Tuhan menyuruh keluar dia mengikuti, maka iman itu diperhitungkan ya, satu kebenaran di dalam iman Abraham. Wah, ini makanya Abraham itu bapak orang beriman gitu ya. Inilah ketaatan Abraham terhadap panggilan Tuhan diperhitungkan ya. Inilah iman itu yang luar biasa ya. Nah, saya berharap kita, kalau kita menggali kebenaran firman Tuhan sebagai pendengar, kita akan benar baik-baik dengar Stefanus bicara seakan-akan gitu ya di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mengambil posisi sebagai pendengar yang mendengar berita firman Tuhan disampaikan ya. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, ini yang disinggung oleh Stefanus kepada pendengarnya gitu ya. Ini mau dikhotbahkan kepada orang-orang banyak di mahkamah agama pada waktu itu. Dan saya melihat juga bahwa bicara Abraham sejarah gitu ya, nanti ada perbudakan gitu ya, Tuhan akan melepaskan, memberikan tanah ini akan yang memperbudak akan Tuhan hukum gitu kan, untuk keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini, di tempat di mana mereka sekarang ada gitu ya, kira-kira demikian. Ini bagian daripada kita bisa mengerti bahwa sesungguhnya kita orang yang keluar. Nah, ini Exodus nanti ya, Exodus ini bicara Musa nanti, karena di bagian lain nanti akan bicara Musa ya, nanti akan kaitannya demikian. Nah, saya lihat orang yang berada di apa yang kita di dalam kebinasaan, waktu kita ditarik keluar ya, untuk kita beribadah kepada Tuhan, kita kembali bisa bersekutu, terhubung kembali dengan Tuhan Allah. Yang sebelumnya ketika manusia jatuh dalam dosa, maka sesungguhnya kita sudah terputus hubungan kita antara manusia dengan Allah. Tetapi ketika di dalam panggilan Tuhan, Tuhan pilih kita yang dari dalam kebinasaan, Tuhan tarik keluar gitu ya, nanti sampai penggambar bangsa Israel yang ditawan oleh Mesir langsung Tuhan lepaskan keluar dari perbudakan. Nah, ini penggambaran kita juga, manusia yang berdosa akhirnya kembali bisa berhubungan dengan Tuhan, memiliki koneksi kembali dengan Tuhan Allah. Inilah keindahan itu. Tidak berhenti kita keluar dan masuk dan keluar, tetapi kita sekarang memiliki hubungan yang terhubung di dalam Kristus. Melalui Kristus kita terhubung kembali dengan Allah Bapa. Nah, ini dia ya. Hubungan kita dipulihkan antara manusia sebagai yang dicipta dengan Allah sebagai pencipta. Kita kembali dihubungkan melalui apa? Salib Kristus. Nah, nanti ujungnya akan di sana gitu ya. Nah, saya melihat ini keindahan di dalam khotbah Stefanus. Bagi saya pembelaan Stefanus adalah sebuah khotbah yang indah ya. Yang malam hari ini saya coba sampaikan bagian-bagian kecil serpihan saja, mengambil satu posisi di mana kita sebagai pendengar yang mendengar pembelaan Stefanus sebagai khotbah di atas mimbar Tuhan. Nah, ini yang menarik. Saya berharap teman-teman bisa memposisikan diri menjadi pendengar yang baik untuk apa yang Stefanus sampaikan ya, gitu ya. Jadi ini hal yang menarik lah, hal yang menarik yang banyak sekali kalau kita melihat Allah Abraham, kenapa Allah Ishak, Allah Yakub gitu ya. Nanti teman-teman bisa pelajari juga. Saya sepertinya sudah pernah membuat konten ini gitu ya. Nanti tinggal di hunting gitu ya. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub gitu ya. Nah, saya pada malam hari saya sudahi persekutuan Haleluya Family Ministry. Kembali saya mengucapkan terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah berbagian di dalam merayakan lewat aksi kasih maupun juga lewat nanti
buku yang akan diterbitkan gitu ya, yang sudah gitu ya siap, tapi nanti tunggu timingnya untuk disebarkan dan diedarkan. Mohon dukung dalam doanya, kiranya buku ini bisa menjadi bagian dari cara saya menginjili dalam setiap kesempatan, sama seperti Stefanus memanfaatkan mahkamah agama sebuah sidang menjadi pemberitaan Injil, memanfaatkan setiap gambar untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak ya. Jadi saya berharap ini semua bisa menjadi berkat buat setiap kita, dan saya akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena pada malam hari ini firman Tuhan tidak pernah ada habis-habisnya, tidak pernah ada henti-hentinya, terus memberkati setiap kami. Dan pada malam hari ini kami menyerahkan waktu kami ke dalam tangan Tuhan untuk boleh diberkati oleh firman Tuhan yang terus semakin hari mengingatkan kami betapa besarnya anugerah Tuhan turun atas setiap kami. Kami manusia yang berdosa Tuhan, tak bisa diselamatkan. Tidak mungkin Tuhan kami bisa menyelamatkan diri kami sendiri. Tapi oleh karena anugerah Tuhan saja kami boleh kembali dihubungkan. Kami boleh kembali mendapat pendamaian itu. Didamaikan dengan Tuhan Allah Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan, melalui Kristus saja kami boleh ditebus. Terima kasih atas penebusan yang Kau berikan buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Tuhan Yesus memberkati.